alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Namanya ini loh, Kak. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, amma ba'd. Kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 119 Cijagra yang kami hormati, beserta Bapak Ketua Komite Sekolah, dan beserta Bapak dan Ibu Guru SDN 119 Cijagra, serta orang tua siswa-siswi SDN 119 Cijagra yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur mana pada kesempatan hari ini, alhamdulillah wa syukrillah, berkat karunia hidayah dan inayahnya kita bisa melaksanakan kegiatan virtual atau Zoom meeting dalam rangka mempersiapkan proses pembelajaran di adaptasi kebiasaan yang baru dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan tak lupa sholawat berserta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda seluruh alam, yakni Habibana wa Nabiyana, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang selalu taat pada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Pada Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum acara virtual dimulai dan pemaparan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala SDN 119 Cijagra, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pandemi Covid ini segera berakhir dan sekolah bisa dibuka seperti biasa. Anak-anak SDN 119 Cijagra bisa kembali menikmati suasana belajar di kelas bersama Bapak Ibu guru beserta teman-temannya, dan mudah-mudahan kita semua Ada suaranya. Wah, nggak ada sinyal. Romli kurang stabil. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Romli. Pak Romli kemana Pak Romli? Jaringannya kayaknya kurang stabil Pak Romli. Pak Ramdan. Halo. Ada Pak. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SDN 119 Cijagra. Yang saya hormati Bapak Ibu guru. Yang saya hormati
Bapak Ibu orang tua siswa kelas, kemudian perwakilan orang tua siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kegiatan virtual untuk penyampaian PTM, pembelajaran tatap muka, kesiapan tatap muka pada masa AKB. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kurang lebih 8 sampai 10 bulan kita tidak bertemu. Itu juga mungkin Bapak Ibu guru lewat WA atau secara online BDR, ya. Tentunya banyak permasalahan yang harus kita tangani bersama. Sebab pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama antar pemerintah, masyarakat, orang tua siswa. Jadi pendidikan ini apalagi pada masa pandemi ini sudah waktunya kita berempati, bekerja sama, berkolaborasi, tidak saling mengandalkan dalam kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kalau Bapak Ibu yang mungkin ke sekolah, ya, fisik sekolah itu gimana, ya. Jadi artinya Bapak Ibu guru itu tidak diam, ya. Sekolah juga tidak diam, tapi ada manajemen yang harus dikerjakan. Pada masa PDR ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. 1, terpenuhinya BDR, belajar dari rumah. Kemudian kedua, lingkungan hidup. Kemudian ketiga, tenaga kependidikan. Alhamdulillah saya sampaikan minggu yang lalu, sekolah menengah kejuruan kan ya. Halo. Nah. Nggak dimut, ada yang nggak dimut. Alhamdulillah kita. Oh ya. Alhamdulillah sekolah kita sudah masuk ke adiwiyata tingkat provinsi. Alhamdulillah. Dan kita akan menyiapkan pada masa pandemi atau masa AKB nanti tong kagok-kagok lah, tong pameng-pameng, yaitu adiwiyata sekolah yang berwawasan lingkungan tingkat nasional. Siap nggak Bapak Ibu? Insya Allah. Halo? Ya. Insya Allah. Insya Allah siap, support Pak. Ya. Sebab di antara sekolah di Kota Bandung ini baru ada 5 sekolah ya yang kemarin masuk untuk tahun 2020 ini, yang masuk ke kategori sekolah adiwiyata, sekolah berwawasan lingkungan. Alhamdulillah. Itu berkat kerja keras Bapak Ibu guru, orang tua siswa, komite dalam penanganan lingkungan hidup sekalipun pada masa pandemi ini. Saya yang ditugaskan secara langsung oleh Wali Kota Cijagra, dan sekarang saya pegang 2 sekolah dengan Nilam, tentunya banyak hal yang perlu diperbaiki gitu ya. Kemudian segi pelayanan mungkin saya belum sempurna gitu kan. Itu karena keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Tapi berkat dukungan dari Bapak Ibu guru, orang tua, komite, tentunya pembelajaran di kita berjalan dengan baik walaupun dalam. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hari yang lalu kami dari sekolah menyampaikan surat pernyataan kesiapan pembelajaran atau PTM, pembelajaran tatap muka pada waktu AKB, ya. Sudah sampai ke kami, sudah diolah, tapi ada beberapa orang tua siswa, apakah ini sampai atau tidak menyampaikan pendapatnya, ya. Jadi dari 389 ini yang masuk itu 350-an. Nanti saya sampaikan grafiknya gitu ya.
Nah, sebelum ke sana saya akan menyampaikan beberapa hal ya. Kalau mengenai persiapan, kita alhamdulillah kita punya alat semprot ya. Nah, itu satu buah, kemudian satu buah lagi yang kecil, termasuk disinfektannya. Kemudian wastafel, bantuan dari pemerintah itu ada satu yang merah, dua tempat ya, itu yang merah yang besar. Kemudian wastafel satu lagi yang bentuk drum 1, 3. Kalau melihat dari segi untuk mencuci mah ya, untuk cuci tangan itu sudah mencukupi. Kita punya hampir 15 keran ya, 15 keran di sekolah yang airnya mengalir dari ledeng, dan sumber dari ledeng sekolah sudah memperbaiki, jet pump sudah diperbaiki, sehingga kalau ledeng tidak jalan jet pump ada, insya Allah ya. Alhamdulillah dua-duanya sekarang lancar dengan baik. Kemudian sekolah pun sudah membuat perbaikan-perbaikan yang kecil ya, sesuai dengan kemampuan budget yang ada, dengan pengecatan lapangan, pembuatan kanopi ya. Kemudian kelas yang belum rampung, baru kelas ini kemarin sudah dikerjakan, bagian bawahnya saja, bagian atasnya belum ya. Bagian atasnya belum, mohon jadi catatan bersama. Karena kalau mengenalkan di sekolah tentunya tidak cukup ya. Sebab sebagian besar itu digunakan untuk untuk penggajian MPTK guru sebanyak 50% ya. Kemudian penanganan COVID selama COVID ini ya. Nah, kami sudah mempersiapkannya termasuk masker, sanitizer, kemudian dispentan itu sudah ada, sudah siap. Hanya mungkin untuk di kelas ya, baru beberapa orang tua ya yang ke sekolah untuk melihat kelas, menata kelas ya, sebab kelas itu pada waktu nanti kebiasaan pada waktu pembelajaran, pada waktu PTM, adaptasi kebiasaan baru ini harus 50%. Kalau siswanya tadinya 30 itu harus 15%. Harus 15 orang ya. Jadi 50%. Tiap kelas itu 50%. Jadi tidak seluruhnya, tidak 100. Nah, ini tidak begitu saja ya. Kalau disiapkan oleh guru-gurunya atau mengandalkan Pak Mamat itu mungkin tidak akan cukup ya. Nah, jadi perlu ada pemikiran, tenaga pemikiran dari Bapak Ibu orang tua siswa. Misalnya bagaimana kelas ini supaya nyaman sampai bisa 50% gimana. Jadi ada pembatas ya, ada silang gitu kan untuk jaga jarak. Itu sebanyak 50% gitu kan. Jadi kalau 30 15 orang, kalau 28 berarti 14 orang dalam satu kelas itu. Nanti bagian kurikulum akan menerangkan bagaimana itu formasi atau penjadwalan selanjutnya. Kemudian yang saya sampaikan, mungkin dari orang tua siswa ada yang belum tahu itu ya, kita punya IT sebanyak 28 IT untuk pembelajaran. Ya alhamdulillah hanya beberapa sekolah yang dapat IT ini, hanya ruangannya kurang memadai. Oleh sebab itu ruang IT digunakan ruang perpustakaan gitu kan. Dan alhamdulillah dari komite dari orang tua itu dapat bantuan meja untuk IT, untuk komputer PC itu banyak 30 kan. Sayang minggu kemarin saya ditelepon dari Kementerian Jakarta untuk 4 sekolah ya, untuk 4 sekolah itu akan ada bantuan lagi 60 komputer. Aduh, saya agak bingung kalau gini mah. Yang ini juga belum ideal ya ruangannya.
Ini ada bantuan lagi 60 untuk 4 sekolah. Saya secara tegas menyampaikannya ya dengan berat hati. Gimana kalau nanti tahun berikutnya aja, gitu kan? Seharusnya tahun 2021 itu dapat lagi itu IT, ya. Tapi karena ruangan kita nggak ada, sehingga secara halus saya tolak gitu ya. Kemudian dialihkan ke SD yang lain. Karena ruangan kita tidak memadai. Kita sudah mengajukan ruangan penambahan kelas, gitu kan. Tapi karena masa pandemi ini sehingga tertunda-tunda, gitu kan. Tapi mudah-mudahan tahun 2021 ada lampu kuning lagi, ya. Dan lampu kuning lama sudah lama, yaitu yang bangunan yang baru itu jadi 3 lantai itu sudah ada. Gitu kan. Hanya mungkin karena masa pandemi. Gitu kan. Jadi saya ingin ruangan yang ruangan di perpustakaan ini khusus untuk pembelajaran IT yang sifatnya ideal, kan? Apa yang perlu? Satu, pengamanan tralis itu belum baru saya dengar dari Bapak Komite nanti menjelaskan mau dipasang tralis, pasang kusen supaya aman karena kalau lihat nilai IT yang 28 itu kurang lebih 280 juta, gitu kan. Jadi kalau nggak dipelihara oleh kita, oleh siapa lagi? Jadi perlu ada pengamanan. Nah, ini mohon menjadi bahan pemikiran bersama antara sekolah dengan komite dan orang tua siswa. Gitu kan. Jadi walaupun PDR, sekolah tetap menata kegiatan di sekolah, kan? Supaya nanti pada persiapan nanti AKB atau PTM, jadi dengan berbagai instruksi atau pengarahan pendampingan dari Disdik dan Pemkot, ya, mungkin kita bisa, gitu kan? Tapi Bapak Ibu orang tua siswa itu harus tahu persis, ya. Kalau hanya lewat telepon saya menyampaikan gimana kesiapannya, itu agak kurang sempurna mungkin ya kalau lewat telepon. Tapi Bapak Ibu teh ya sekali-kali datang ke sekolah gitu ya, melihat bagaimana kesiapannya itu dari segi fisik atau infrastrukturnya itu bagaimana, gitu kan. Sebenarnya sekolah kita ini sekolah yang kecil ya, tapi saya tidak muluk-muluk, ingin sekolahnya itu nyaman, indah, mungil, gitu kan, betah anak-anaknya di kita ini. Itu sebagai pengantar dulu ya Bu ya. Kemudian nanti saya akan menyampaikan beberapa slide di sini ya. Ini kekayaan pendidikan Bu. Kita punya kekayaan pendidikan nanti di-share ke semua orang siswa ya, orang tua siswa melalui wali kelasnya. Ini kekayaan pendidikan SDN 111. Belum tampil Pak. Punten belum tampil. Share screen. Bentar. Ini ada belum? Ada? Udah ada? Halo? Ada. Ya, ini karena pendidikan semester 2 ya, di semester 6 ya. Kita alhamdulillah sudah menyelesaikan rangkaian kegiatan di semester 1 ya. Dan raportnya juga secara online sudah diterima ya, Tinggal bukti fisik itu sudah siap ya, insya Allah sudah ada. Tinggal Bapak Ibu dikoreksi nilai-nilai yang di-online-kan oleh Bapak Ibu wali kelas ya, yang berupa PDF, itu hasilnya seperti itu. Ya.
Kalau melihat secara ideal ya mungkin sama, kalau tidak ideal, tidak ideal. Tapi dengan saya senang anak-anak bisa mengerjakan dengan berbagai upaya. Tapi ada juga orang tua siswa yang terlalu cuek ya, sehingga anaknya itu tidak bisa belajar atau tidak ikut PDR, sehingga tidak menerima rapot. Ya, itu ada. Saya terima kasih kepada orang tua siswa yang sudah mendampingi selama PDR ini, karena memang masa pandemi ini merupakan masa yang memberatkan, tapi menjadi pembelajaran bagi kita, ya. Bagaimana kita sebagai orang tua mengajar satu orang dengan ibu guru yang mengajar lebih dari satu orang. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu orang tua siswa yang hebat-hebat, ya, bisa mendampingi anak-anaknya dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Itu terima aja, bukan terima aja apa adanya, tapi terima sesuai dengan prosedur yang ada. Ya. Hanya sayangnya itu ada beberapa orang yang mungkin kesibukannya sehingga tidak bisa melayani atau mendampingi anak selama BDR. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mendampingi sampai anak tuntas, sampai menerima rapot secara online yang PDF. Kecuali bagi anak-anak yang mau pindah dari Cijagra, itu kami siapkan juga bukti fisiknya untuk dibawa, gitu kan. Jadi secara online, secara luring pun ada. Nah ini Bapak Ibu ya, karir pendidikan di semester 2. Ini karir pendidikan tidak sama dengan sekolah yang lain, ya. Jadi tapi mengacu kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung. Kita libur sampai tanggal 10 ya, sampai tanggal 10 Januari, dan masih kemarin hari pertama itu tanggal 11 Januari. Nah, ini apakah BDR atau PTM? Nanti gimana hasil dari rekapitulasi surat pernyataan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya, nanti juga nanti disampaikan ini pada orang tua siswa, nggak usah dicatat. Ya. Kita masuk ke ini nih. Nah, ini hasil dari hasil dari rekapitulasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu, ya. Yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Jumlah siswa kita itu adalah 389, ya, 389. Yang masuk itu 350. Jadi hampir tiap kelas ini kecuali kelas 2A ini semuanya masuk angketnya, surat penyataannya, itu yang saya harapkan sampai 100% ya. Kemudian 1A itu ada 5, 1B 3, 2B1 dan seterusnya, itu masing-masing ada yang belum menyampaikan surat pernyataan apakah ini sampai ke orang tua siswa atau tidak, atau gimana, tidak menyampaikan pendapat. Padahal ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Ini jumlah kita ini, jumlah siswa Cijagra ini 389 ya. Jadi yang menyatakan mengizinkan tidak mengizinkan ya 350 ya. Yang mengizinkan 94, tidak mengizinkan 256 ya. Yang belum mengumpulkan ini tidak berpendapat, golput mungkin ini 39 ya. Ini permasalahan saya nggak tahu nih apakah sampai atau tidak nih. Jadi, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan surat pernyataan sebagai bukti fisik untuk dilakukan pada distrik Kota Bandung ya. Apalagi dengan adanya materai.
Jadi saya membuat ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan publik, bahwa betul-betul kalau Cijagra ini tatap muka atau tidak tatap muka itu ada bukti fisiknya. Kenapa tidak tatap muka? Ini bukti fisiknya dari orang tua siswa. Gitu. Ini ada suara, tolong di itu. Nah, ini presentasinya, Bu. Jadi yang tidak mengumpulkan itu 10%, ya. Yang tidak mengumpul itu 10%. Berarti 10% itu kurang lebih 39, ya. 39 orang tidak mengumpulkan 10%. Kemudian yang mengizinkan, ini yang mengizinkan 24%. Kalau mengizinkan 24%, itu berarti 94 orang. Ya. Jadi 94 orang mengizinkan. Kemudian tidak mengizinkan itu 66%, berarti sebanyak 256. Ya. Sebanyak 256. Nah, sehingga dengan adanya kenyataan seperti ini, ya, sudah dipastikan, ya. Ini saya sengaja ini diagram lingkaran, ini merah yang 66%, ya, sehingga ini PTM atau enggak, Pak, Bu? Kalau lihat dari sini. Halo? Tidak, Pak. Oh, tidak, ya. Jadi tidaknya itu bukan Ya, tidak Pak. oleh saya, ya. Jadi bukan oleh saya, tapi hasil dari analisa Bapak Ibu, ya. Ini kan analisanya itu ada yang mungkin saja, apakah ini di Cijagra teh protokol kesehatannya sudah ditempuh belum? Ada yang tahu, ada yang tidak. Nah, itu yang dikhawatirkan mah yang tidak tahu teh, gitu kan. Jadi jeblon. Jadi harus berdasarkan analisa yang ada, gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalipun anak-anak BDR, gitu ya, coba sekali-kali ke sekolah, ya, sekali-kali sekolah. Sebab kalau hanya lewat telepon itu misalnya tidak akan cukup. Jadi disampai terjun, gitu ya, dengan apa? Tentunya dengan protokol kesehatan, gitu. Jadi sekali-kali ke sekolah. Itu juga kan dengan adanya bantuannya meja, mungkin karena ada beberapa dari Korlas, dari komite yang ke sekolah, oh ini kebutuhannya ini, sekolah itu, gitu kan. Karena untuk kepentingan anak-anak kita juga, ya. Kemudian ini mengizinkan warnanya hijau, ya. Ini 24%. Ini udah jelas, ya. Sebelum ini keluar, saya sudah mengadakan diskusi-diskusi workshop dengan dengan guru-guru, ya, mengestimasi pada waktu masuk, gitu. Ya. Nah, ini kenyataan seperti ini Bapak Ibu, ya. Dan ini bukan dibuat oleh sekolah, ya, hasil data dari Bapak Ibu, ya. Nah, terutama yang mengizinkan. Nah, saya mengizinkan, udah aja yang 24% atau yang sebanyak berapa, Bu? 94 orang. Udah aja tatap muka. Sekolah aku tuh laki-laki atau perempuan nih? Ya, jadi 94 orang tatap muka, kena 20% nama daring. Nah, itu juga nggak bisa seperti itu. Ya. Jadi kita ambil yang paling banyak. Berarti kalau melihat dari sini, sekolah kita ini adalah daring atau luring, Bu, Pak? Ayo Bapak Ibu, luring atau daring? Daring, Pak. Ya, Daring, Pak. Daring. Daring. ya, terima kasih. Terima kasih. Setuju daring. Ya, dengan berbagai konsekuensinya, ya, bagaimana Ibu, Bapak menyiapkan anak pada waktu daring. Kayak ini seperti ini, gitu kan? Dan bukan berarti gurunya tidak bergerak, ya. Itu ada kapan pertemuannya, kapan tidaknya, itu guru-guru ada penjadwalan yang diatur oleh manajemen sekolah, ya. Saya pun
tidak selalu di luar, ada di sekolah, ada juga kegiatan pelatihan yang lain yang memperhatikan protokol kesehatan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, tolong karena di sini sudah tidak mengizinkan luring, berarti daring, Bapak dengan berbagai konsekuensinya kita menyiapkan pendampingan ya Bapak Ibu kepada anak pada waktu dari ya gitu. Kita lanjutkan Bu ya. Nah itu ya. Kemudian kita masuk nih supaya tahu aja nanti tolong ini Bu Mila. Halo. Halo. Ya. Ini tolong disampaikan ya. Kita bikin seperti ini ya. Tolong nanti hal-hal yang kurangnya ditambah ya. Ini tolong. Jadi ini alternatif pertama ya, alternatif pertama bahwa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nih kita pembelajaran kalau terjadi ada perubahan-perubahan yang positif baik gitu ya. Nah, pembelajaran seperti ini gitu ya. Jadi ada grup ke-1, ke-2 kan. Nah, tolong Bu Mila terangkan ya. Silakan. Sebelumnya mungkin bisa tidak dulu apa itu luring dan daring. Kalau luring yaitu pembelajaran tatap muka, daring yaitu pembelajaran online. Jadi Senin sampai Jumat gini, setiap kelas akan dibagi 2 grup. Itu berdasarkan aksennya. Suaranya kurang Bu, suaranya kurang jelas, Bu. Suaranya. Ya. Kalau ada headset pakai headset, Bu. Apa? Keras ya. Suaranya. Kurang keras. Kalau ada headset pakai headset, Bu. Ya. Sudah jelas belum? Jelas sok, tarik kan. Ya. Sebelumnya mau dipertegas dulu perbedaan antara luring dan daring. Luring adalah pembelajaran tatap muka, anak datang ke sekolah. Daring adalah pembelajaran online, anak belajar di rumah. Jadi nanti satu kelas itu akan dibagi 2. Ada grup pertama dan grup kedua. Pembelajaran seperti biasa 5 hari. Cuma dari 5 hari ini setiap kelasnya hanya 4 hari yang masuk sekolah atau luring. 1 harinya di rumah. Ini bisa dilihat dari tabel Senin sampai Jumat untuk luring. Hari Senin yang luringnya dari kelas 2 sampai kelas 6. Kelas 1-nya daring. Sekali lagi, untuk hari Senin, yang luringnya kelas 2 sampai kelas 6, yang daringnya kelas 1. Untuk Selasa, luringnya 1, 3, 4, 5, 6, yang daringnya kelas 2. Dan seterusnya sampai Jumat. Nah, kalau Jumat khusus, itu yang daringnya ada 2 kelas 5 dan kelas 6. Semua sama, semua kelas akan mendapatkan pelayanan yang sama, yaitu 4 luring, 1 daring. 4 hari datang ke sekolah, 1 belajar online. Itu setiap minggunya. Nah, ketika datang ke sekolah, jadi anak hanya berada di sekolah selama 2 jam setengah. Yang grup pertama misalnya jam 7 sampai 9.30. Yang grup kedua 9.30 sampai jam 12.00. Dan kelasnya pun bisa digunakan, untuk satu kelasnya bisa menggunakan 2 kelas. Jadi grup pertama tidak menggunakan grup kedua tidak menggunakan kelas bekas grup ke-1. Karena kelas ada 10 kelas, jadi bisa digunakan semua. Gitu. Nah, untuk hari Jumat hanya 4 kelas atau 8 ruangan yang digunakan, karena yang
darinya ada 2 kelas 5 dan kelas 6. Ya Pak? Ya. Cukup jelas? Gimana Bapak Ibu? Jelas Bu? Jelas, Pak. Jadi Bapak guru itu mengajarnya 2 shift ya dengan anak yang sama. Jadi 2 kali. Apa sebabnya? Kalau idealnya itu 1 kelas 1 guru. Karena kita kekurangan guru Bapak Ibu ya. Apalagi beberapa senior kita pensiun gitu ya. Tapi saya akan mempersiapkan supaya anak terlayani baik secara PTM maupun secara daring ya. Itu ada beberapa guru yang pensiun ya. Bu Imas, kemudian Bu Rina juga ya. Kemudian nanti Bu Hajaseni ya, Pak Hendi gitu kan. Jadi saya akan mempersiapkan dari sekarang. Ya untuk sementara itu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai begini. Apakah sekolah sudah mempersiapkan untuk nanti PTM ya. Pembelajaran tatap muka sudah disiapkan. Jauh-jauh sebelumnya Bapak Ibu ya. Ini ada alternatif berikutnya. Alternatif nih. Nah, ini ada Bu. Ini alternatif kedua. Ada nggak? Ada. Ya. Ada, Ini Pak. Alternatif kedua seperti ini nih. Alternatif kedua. Pembelajaran tatap muka di SDN 19 Cijaga. Ya. Nah, ini kelas 1 sampai kelas 3 AB ya. Itu belajarnya setiap hari Senin, Rabu. Ya, Senin, Rabu. Kemudian Jumatnya daring seluruh kelas. Kemudian 4, 5, 6, 4 AB sampai 6 AB itu belajar setiap hari Selasa, Kamis, ya. Kemudian daringnya hari Jumat, gitu. Nah, jadi saya sudah mempersiapkan seperti ini, kan? Nah, ini semua guru-gurunya tetap melakukan pembelajaran, ya, yaitu secara daring. Kalau ini tetap muka seperti ini, ya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ini di tahun 2021 itu ada AKM. Mungkin yang berkaitan berkecimpung dengan pendidikan itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu guru atau dosen ini sudah tahu tentang asesmen kompetensi minimum ya, AKM.
Ini akan diberlakukan di tahun 2021. Ya, 2021 itu di bulan Agustus. Apa itu AKM ini? Apa AKM ini? Jadi asesmen nasional merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif mutu proses dan hasil belajar satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Informasi yang diperoleh dari asesmen nasional diharapkan digunakan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan. Pada gilirannya dapat meningkatkan mutu hasil belajar murid. Kemudian salah satu komponen hasil murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi serta numerasi. Asesmen ini disebut sebagai asesmen kompetensi minimum atau AKM. Karena mengukur kompetensi berdasarkan minimum yang diperlukan di individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Kalau sekarang ini anak penyampaian dalam kehidupan sehari-hari hanya terutama dalam numerasi, ya. Numerasi ini berhubungan dengan angka, ya, dengan angka. Logikanya itu dalam bentuk cerita, ya. Jadi tidak 2 tambah 2 4, tidak seperti itu, kan? Tapi ada cerita, ya. Jadi soal cerita. Kemudian literasi anak pun harus ditingkatkan. Literasi anak membaca. Sebab anak sekarang ini apalagi dengan ada medsos lebih banyak ke WA daripada membaca. Ya. Seperti ini. AKM, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir, logis, sistematis, keterampilan benaran, menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah, serta mengolah informasi. Bisa seperti ini soalnya. 2, 3, nih 2, di sini 3, 2. Kemudian ini berikutnya suku ke-12 ini berapa? 2. Ini perlu pemikiran. Ya. AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi, membaca, dan numeral yang dimilikinya. AKM yang dimaksud untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten saja atau teks saja. Ini nggak usah ditulis ya, nanti insya Allah di-share ke Bapak Ibu. Ini. Anak-anak kita harus dihadapkan ke persoalan seperti ini, biar daya nalarnya itu berfungsi gitu ya. Nah, contoh ini, Fitri akan membuat bolu kukus. Bolu kukus untuk setiap resep dia memerlukan 1/5 kg gula, 1/4 kg tepung, serta 110 gram mentega dan 300 gram bahan-bahan lainnya. Fitri memerlukan 1/5 kg gula. Ia meletakkan sejumlah gula di timbangan dan ditumpukan pada gambar berikut. Seperti ini. Jadi ada beberapa hal yang harus dikuasai oleh anak. Jadi tanpa praktek itu anak tidak akan bisa. Ini sekilas-sekilas saja ya. Nanti Bapak Ibu dikasih melalui komite ya. Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh pembelajar itu ya. Kontennya itu kemampuan dasar terutama literasi. Jadi anak misalnya kalau literasi itu contoh yang ringan membaca sebuah cerita asal usul Tangkuban Perahu, asal usul ini Gunung Tangkuban Perahu kan yang di Kota Bandung. Atau asal-usul Danau Toba dan seterusnya. Jadi anak membaca, menginformasikan kembali hasil bacaannya itu atau menceritakan kembali. Nah, ini proses pembelajaran bagaimana? Ada desain pembelajaran, pendekatan, pengolahan kelas, asesmen, fasilitas pembelajaran.
kita Cijaga sudah menambah fasilitas pembelajaran, sudah ada ya. Fasilitas internet sudah ada 2 ya, dari Disdik, kemudian dari sekolah. Kemudian kita punya IT. Kalau kemarin saya terima 60, tapi susahnya apa? Satu untuk keamanan, kemudian ruangannya juga tidak ada. Tapi insya Allah kita kawal, mudah-mudahan di tahun berikutnya kita dapat. Tapi dengan catatan ruangannya itu harus memadai gitu ya. Untuk fasilitas pembelajarannya sudah cukup ya. Kita punya Infokus, beberapa Infokus ya, kemudian Tuwimira juga yang besar-besar itu sudah ada untuk pembelajaran. Ada 3 ya yang besar, itu ada, itu untuk pembelajaran itu pada waktu nanti kalau tatap muka. Apa capaiannya, apa pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dikaitkan dengan kurikulum nasional dan partisipasi positif dalam lingkungan masyarakat. Kita minta saja ya, ini terlalu ini. Nah, ini literasi membaca, literasi definisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Ini secara langsung tidak langsung itu anak berpikir kritis ya, berpikir kritis, jadi tidak sederhana. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan literasi ini banyak. Ini literasi seperti ini. Literasi teks yang kemudian untuk memberikan fakta, data, informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan. Fiksi teks bertujuan untuk memberikan pengalaman pendapat, hiburan, menikmati cerita. Jadi kalau misalnya Tangkuban Perahu itu fiksi ya. Kemudian yang numerasi, bilangan meliputi representasi, sifat, ukuran, operasi beragam, jenis bilangan, tasa, desimal, dan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu nanti pelajari aja ya, hal yang lain bisa ditanyakan. Ya. Ini proses kognitif literasi dan numerisasi. Jadi proses pengetahuan seperti ini untuk menemukan informasi, interpretasi dan integrisasi, ya. Kemudian evaluasi dan refleksi. Nah, ini secara literasi seperti ini Bu, contoh literasi. Kemudian anak bisa menyimak dari kata-kata ini, ya, dari cerita ini, kemudian menceritakan kembali, kemudian menarik manfaatnya apa. Atau kemudian ini, ya. Jadi anak tahu ikan itu apa, ya, fungsinya apa, ya, kemudian untuk tubuh kita itu apa. Dari ikan ini bisa dikembangkan berbagai hal. Ya. Ini konteks saintifik. Nah, jadi anak dalam literasi menemukan informasi itu kalau dia membaca. Ya. Jadi ada amanat yang disampaikan dalam cerita. Jadi anak ini harus banyak membaca. Ya paling tidak anak sekolah SD ini, ya, itu satu semester itu udah 54, lebih dari 54 buku yang harus dibaca. Kalau kita terlalu banyak baca WA gitu kan. Tapi anak ini coba dari sekarang mungkin di dalam 1 bulan itu 2 buku gitu ya. Membeli buku tentang cerita. Pokoknya buku apa saja yang berhubungan dengan pendidikan anak aja. Ya. Apakah cerita fiksi atau non fiksi, ya.
atau tentang tokoh gitu. Jadi kita sampaikan hal seperti itu, apalagi pada masa pandemi ini anak membaca hal-hal yang mungkin berguna gitu ya, berguna untuk kehidupan sendiri atau orang lain kan, dengan hasil membaca itu. Dengan membaca anak akan memahami teks secara literal, secara literasi. Ini anak sudah tahu tentang ini. Jadi anak menjelaskan tentang ini, itu sudah literasi, menjelaskan tentang komodo. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari di sini ya, mempelajari tentang AKM itu gimana. Konteks saintifiknya seperti ini. Ini rumah ada yang seperti ini. Dalam matematika ini bisa dibuat seperti ini. Kemudian anak pun harus bisa membaca diagram, ya, membaca diagram. Bisa anak membaca diagram diagram kegiatan sehari-hari bisa. Ini banyak Bu ya, kalau diterangkan mungkin 2 jaman ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu, saya akan misalnya nanti ke komite, nanti tolong Pak komite untuk menyampaikannya ya. Kemudian melalui wali kelas juga, tolong nanti wali kelas menyampaikannya ke orang tua siswa untuk dipelajari ya, sehingga tahu persis apakah AKM itu, gitu kan. Sebab AKM ini itu mau tidak mau harus kita laksanakan ya. Seharusnya itu di kelas 4 gitu ya, kelas 4. Jadi bukan hanya di kelas 6, 4, 5 gitu kan. Nanti maju ke kelas 6 kan. Nah, ini kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Nadiem Makarim ya. Kemudian untuk selanjutnya itu nanti ada bentuk mungkin pelatihan-pelatihan ya. Tapi saya menyampaikan supaya dilibatkan secara langsung komite atau orang tua siswa untuk AKM ini. Apa permasalahannya? Permasalahan AKM ini kan ada 2 nantinya. Kalau luring, kemudian di daring, gitu kan. Nah, keinginan kita semua juga ingin secara luring gitu ya. Jadi penyampaiannya itu akan lebih jelas gitu ya, akan lebih jelas. Kemudian anak tahu permasalahan, kemudian orang tua juga terbantu gitu. Tapi karena kebijakan sekarang sedang pandemi dan AKB, sebab pada dasarnya untuk mengarah ke AKB pun bagi sekolah yang sudah siap ya, itu tetap kebijakan itu ada di pemerintahan kota, di Bapak Wali Kota, apalagi kita Kota Bandung yang masih zona merah gitu kan. Jadi ini merupakan pembelajaran bagi kita ambil hikmahnya dari kegiatan dari pandemi COVID-19 ini. Tapi kita berdoa mudah-mudahan ya pandemi ini berakhir dengan baik. Kemudian kita mungkin akan kegiatan berdampingan ya pada masa pandemi kalau memang ada tatap muka seperti itu. Halo? Masih mengikuti? Masih, Pak. Masih Pak, masih.
banyak Terima kasih, Pak. harus Ya. ditanyakan, Pak. Terus, pokoknya malah tong serius deing lah ya. Jadi Ya. kita ikuti aja perjalanan kita, gitu kan. Yang penting BDR kita berjalan dengan baik, walaupun ada permasalahan. Kalau ingin kesempurnaan memang susah, ya, karena keterbatasan kemampuan seluruh komponen yang ada di SDN Sejagra, baik guru, orang tua siswa, komite, kemudian stakeholder yang ada kita. Sebenarnya saya sudah melakukan pendekatan dengan para pejabat yang mengambil kebijakan, gitu kan, untuk memajukan Sejagra ini. Paling tidak sama dengan sekolah yang lain yang di atas Sejagra. Keinginan saya seperti itu. Tapi saya tidak bisa bergerak sendiri, sekolah tidak bisa bergerak sendiri tanpa kontribusi partisipasi aktif dari komite orang tua siswa sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, jadi saya berdoa mudah-mudahan kerjasama kita, kemudian masa pandemi ini berakhir dengan baik, kemudian anak-anak kita bisa bergabung lagi, ya, secara tatap muka ataupun secara BDR, tapi betul-betul ada suatu kenyamanan dan anak-anak ini tetap berkualitas, ya. Hanya kita jangan memikirkan anak kita mah tidak idealis, tidak, ya. Kalau memperhatikan secara idealis itu tidak akan idealis, Bu, Pak, ya. Apa sebabnya? Karena keterbatasan dan kondisi seperti ini harus menyesuaikan diri, gitu kan. Kemudian saya sebagai pimpinan tentunya banyak kekurangan, ya, ya, atas pelayanan kepada orang tua siswa, kepada anak didik kita, kemudian mungkin Bapak Ibu guru, ya, yang mungkin itu nah sana jadi guru teh jadi orang tua, gitu kan. Nah, ini mah diambil hikmahnya saja, mungkin kayaknya bukan kita saja, ya. Jadi semua sekolah mungkin di dunia, gitu kan. Bahkan ada sekolah-sekolah yang memang sudah duluan daringnya, gitu kan, sebelum pandemi, gitu kan. Nah, kita malah menyesuaikan diri, ya, sesuai dengan kemampuan yang ada. Hanya begini, kalau anak ada tugas, ya, dikerjakan, boleh dibantu, tapi jangan dibantu 100%, ya. Coba ada kemandiriannya, beri tantangan kepada anak-anak kita. Apa sebabnya, Bapak Ibu? Kemungkinan kalau masih terus daring, ya, ini kan sudah 10 bulan, ya. Dari Maret, dari tanggal berapa ya? 16 Maret tuh berapa? Udah sampai 10 bulan. Kemungkinan ujuk-ujuk baru kurang lulus, ya, tanpa ke sekolah tapi lulus, gitu kan. Saya tambah karena hukum alam seperti itu, ya, dan konsekuensi pada masa pandemi dan kebijakan yang diambil oleh distrik atau Pemkot atau sekolah, ya seperti itu, ya kita ikuti aja, ya. Saya pun tidak bisa memaksakan diri guru-guru harus ke sekolah terus, ya, tidak. Tapi ada permasalahan yang memang yang harus ditangani. Alhamdulillah guru-guru kita, ya, sudah siap. Apakah mau daring, mau PTM, pemerintah muka udah siap, insya Allah. Sudah siap, hanya tinggal kekompakan kerjasama SD Sejagra dengan pihak komite, Korlas, orang tua siswa. Sebagaimana saya menyampaikan pada awal bulan Maret, 23 Maret saya ke sini, tahun 2017. Coba apa, Bu, motonya, Bu, dulu pada awal saya ke sini? Waktu pertemuan dulu tuh, ingat nggak? Waktu rapat dengan masing-masing kelas, ada ingat nggak?
Coba motonya apa coba tuh tahun 2017. Sampai sekarang saya itu masih ingat dan saya terapkan itu. Apa Bu? Pak Epul, coba. Waktu itu Pak Epul bukan ketua komite tuh. Om Agil, coba apa? Ingat nggak? Halo? Ingat nggak? Bagaimana motonya untuk memajukan si Jagra itu? Dulu kan Jawab deh, Pak. ya? Dulu SD 1, SD 2. Gimana dulu itu gimana? Coba gimana? Hah? Coba motonya gimana? Ayo, motonya apa? Hilaf. Ada yang ingat nggak? Kan dulu mas SD 1, SD 2, SD 2. Sekarang mau enggak? Ya. Masa nggak ingat? Ya, lupa lagi ya. Maju. Ingat Pak. Nah, apa coba? Ingat Pak. Ya apa coba? Kalau tidak salah motonya sabisa bisa, pasti bisa, kudu bisa. Kalau tidak salah Pak. Kita moto wakil gubernur ibu Oh. itu Nur itu. Sekolah masa maju apa? Masa nggak tahu ada ini? Masa nggak tahu? Maju Bersama. bersama. Terus apa lagi? Maju bersama, mundur Terus? bersama Pak. Entar mundur. Masih kena mundur kena. Maju cantik. mundur mundur kenapa? cantik. Maju bersama prestasi. Bersama. Iya, Ya, itu, maju bersama maju prestasi. prestasi Itu, bersama Pak. itu waktu kita itu. Bersama, iya, maju bersama, prestasi bersama, bukan bersaing di dalam, tapi kita bersaingnya prestasinya di luar. Apa buktinya? Anak-anak kita sudah punya predikat ke tingkat internasional, nasional. Itu bukti bahwa bersaingannya di luar, gitu kan? Ada yang sepak bola, ada yang karate, ada yang taekwondo, tari, kemarin tari, gitu kan? Itu prestasi itu ada bukan prestasi SD 1, SD 2, tapi prestasi 119 Sejagra. Adiwata prestasi bukan SD 1, SD 2, tapi prestasi bersama 119. Hal seperti itu teh susah untuk kita bina, kita laksanakan kalau tidak ada kerjasama semua pihak. Itu saja mungkin Bapak Ibu ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti ada pertanyaan, silakan atau oleh moderator ya, tolong notulen dicatat ya. Itu cukup 3 pertanyaan saja ya. Karena saya ada kegiatan lagi setengah 11. Kita punya waktu 20 menitan lah ya. Silakan 3 pertanyaan, tapi pertanyaannya jangan yang susah, yang mudah ya. Di masa pandemi ini pertanyaan yang susah, tapi pertanyaan yang mudah. Ya. Terima kasih, silakan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf tadi ketika pembukaan koneksinya terputus karena koneksi jaringan internetnya tidak stabil. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 119 Sejagra yang sudah memaparkan dengan begitu jelas tentang persiapan belajar diadaptasi kebiasaan baru, juga tentang asesmen kompetensi minimum. Baik, untuk selanjutnya kita masuk kepada sesi pertanyaan. Silakan dari Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah. Dan tadi sudah disampaikan untuk pertanyaan itu sendiri yaitu dibatasi 3 pertanyaan. Silakan kepada Bapak dan Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung aja Pak.
Ya. Ya, saya Pulau. Ya. Mungkin untuk pertanyaan akan disampaikan ke Ibu Bapak yang mengikuti Zoom. Cuma di sini saya sebagai ketua komite hanya menyampaikan aja bahwa sekaligus menyampaikan laporan progres kegiatan komite. Boleh kan Pak? Boleh Pak. Siap, makasih. Seperti yang telah disampaikan tadi oleh Pak Agung, bahwa alhamdulillah kemarin ya kita sudah menyelesaikan pembuatan meja untuk komputer sebanyak 30 unit. Udah ada di sekolah, udah diterima. Selanjutnya sesuai dengan program komite bahwa kita insya Allah lagi on proses nih Pak, ya, untuk pintu sama kusen. Ya. Mudah-mudahan sesuai jadwal tahun baru mungkin ya, kita insya Allah punya pintu baru. Ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya mungkin setelah itu beres, insya Allah kita akan nominasi sisanya ya Pak ya, karena masih tersisa beberapa kelas yang belum dinominasi. Jadi itu insya Allah akan kita bereskan. Ya. Untuk masalah luring nih sama daring nih Pak, keputusan itu kan diambilnya per sekolah atau secara global untuk Kota Bandung. Setelah kita mengumpulkan pernyataan dari orang tua, karena bisa aja setiap sekolah beda-beda hasilnya gitu, Pak. Apakah itu secara global untuk Kota Bandung misalkan suara terbanyak tidak mengizinkan, atau diambilnya per sekolah keputusan untuk tatap muka atau tidak tatap mukanya. Ya. Mungkin gitu aja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Langsung saja ya dijawab ya. Yuk, Ya. Ya Pak. Dijawab, ya. Pertama, Ya Pak. Ya, terima kasih. Komite sudah memenuhi permintaan sekolah untuk penyediaan meja komputer sebanyak 30 ya. Kemudian tinggal kelas saja, beberapa kelas yang belum dicat ya. Kalau bawahnya itu sekolah sudah disiapkan, bahkan kelas 1 mah sudah dicat dulu, bawahnya tinggal atasnya ya. Itu saya kira untuk cat bagian atasnya itu diperlukan 3 galon ya, 3 galon yang banyaknya kurang lebih 20 sampai 25 kilo itu ya. Kemudian yang bawahnya cukup 1 galon lagi ya. Yang bawahnya cukup 1 galon lagi. Nah, itu. Kemudian berikutnya yang ditanyakan, apakah sekolah ini tatap muka ini bersekolah atau saya gugas ke Kota Bandung ya. Sekarang ini setiap sekolah sedang mengadakan ya atau sudah selesai mengadakan rekapitulasi baik secara online maupun tidak. Kita secara online sudah ya, secara online itu dikerjakan juga oleh Bapak Ibu orang tua siswa ya yang perwakilan itu secara online-nya. Jadi pernyataan sekolah tatap muka atau daring ini ya itu tidak terlepas dari beberapa unsur. Satu, sekolah sudah siap ya. Sekolah sudah siap, pemerintah daerah menyetujui, termasuk Satgas Covid yang ngelingnya itu ke wali kota, siap gitu kan. Tapi itu juga harus diuji ya, uji lapangan ya, langsung diperiksa ke lapangan
langsung ke sekolah, tidak hanya hasil daripada secara online pernyataan siap tidaknya itu, tapi langsung diperiksa ke sekolah, mulai dari kurikulumnya, terutama persiapan protokolernya, ya, infrastrukturnya gimana nih, kalau siap, oke, gitu kan. Kalau melihat dari segi kesiapan di Kota Bandung mah masih hampir 95% mah belum siap. Ya. Contoh, Cijagra saja. Cijagra kan kalau akan ke Januari teh sebentar lagi. Ya, kelasnya juga kan Bapak Ibu wali kelas, Bapak orang tua siswa, ya, orang tua siswa itu harus kolaborasi. Nah, di kelasnya disiapkan gimana, 50% teh kudu kumaha, harus tahu persis itu. Kelasnya, kelas menyampaikannya ke yang lain, ya. Nah, itu jaraknya 1,5 meter, ini cukup nggak, gitu kan? Jadi sebagian besar ini, kalau saya lihat dari hasil pertemuan itu seperti tidak siap, terutama masalah infrastruktur. Ya. Kalau masalah masker gitu kan, masker kemudian sanitizer itu mah masih ada, ya. Kemudian air mengalir itu kita sudah ada, sudah siap. Yang jadi permasalahan kita adalah anak itu ada dua hal. Satu, anak yang diantar oleh orang tua. Ada juga anak yang dari angkot atau Gojek atau Grab. Nah, itu harus didata. Itu tiap hari. Anaknya naik angkot tidak? Apakah naik umum dengan Grab atau diantar oleh orang tua? Itu harus dicatat tiap hari itu. Ya. Itu yang permasalahan. Kita tidak tahu bahwa anak ini diangkot misalnya ya, atau naik Grab, ternyata ada yang positif. Kemudian dibawa ke sekolah, menular. Ya, menular. Berarti semuanya harus mengadakan protokol kesehatan, harus diperiksa. Ya. Nah, itu permasalahan sekolahnya. Ya, jadi klaster sekolah, kan? Walaupun saya sudah ketat-ketatan gitu ya. Nah, jadi kalau Cijagra mah udah jelas ini mah tidak mengizinkan 66%, ya sudah daring aja. Daring. Daring ya. Saya daring dengan berbagai konsekuensinya. Gitu kan. Jadi jangan sampai daring tapi Bapak Ibu tidak mendukung daring. Di rumah, wayahna bagaimana cara pengaturannya? Itu masalah teknis, Bu, Pak, ya. Wayahna. Siap. Sebab yang nomor 1 itu adalah kesehatannya, keamanan anak. Nah, itu. Dari beberapa sekolah itu sudah menyatakan tidak mengizinkan, ya, tidak mengizinkan. Ya. Saya kemarin ke BPI itu presentasi yang tidak mengizinkannya itu kurang lebih 90 ke atas tidak mengizinkan, semuanya ingin daring dengan berbagai resiko. Hanya saya menginginkan kepada Bapak Ibu orang tua siswa, ya, sesuai dengan kemampuan Cijagra, memang seperti itu, gitu kan? Apa sebabnya? Ya, kita mah sekolah gratis. Ya, sekolah gratis, jadi tidak dipungut biaya. Kalau swasta mah dipungut biaya, harus dilengkapi segala fasilitasnya. Ya, kalau di Cijagra mah hanya mengandalkan bos juga 50% untuk gaji pegawai yang NUPTK, ya. Nah, jadi untuk hal-hal yang berhubungan dengan fasilitas, saya mengembalikan lagi kepada orang tua siswa. Tidak meminta, tapi bagaimana berkontribusi untuk kenyamanan
anak kalau nanti ada ibu lalu ya. Ya. Jadi tolong Bapak Ibu ya harus dicermati hal seperti ini karena saya menyesuaikan dengan kemampuan yang ada. Kan? Ya jadi Pak Epul ya secara umum kalau Bandung sekarang mah tidak akan PTM ya walaupun sekolah tersebut siap. Kenapa? Contoh gini nih, Cijagra 66% siap misalnya ya. Ada berbagai uji publik ya Pemkot terutama Satgas kan ya kumaha persiapan anak ya modalnya gimana dan wilayah setempat gimana PRW ada nggak PRW itu bagaimana pengaturannya gitu kan. Oh pasti ini lumayan oke gitu. Tapi alhamdulillah ya bukan berarti saya menginginkan daring ya atau tatap muka, tapi ini kenyataan seperti ini kita mah terima aja ya bahwa ini ada hasil jajak pendapat, hasil rekapitulasi dari Bapak Ibu. Hanya saya menyayangkan bagi yang belum menyampaikan ya. Nah, jadi tolong yang belum menyampaikan masih ada waktu silahkan walaupun ini sudah dikunci sekian persen ya gitu. Nah itu Pak Epul ya. Jadi secara umum ya rupanya Kota Bandung masih kene PTM. Ya. Kalau melihat dari ini mah, dari beberapa sekolah yang tingkat infrastrukturnya lebih dari Cijagra juga tidak mengizinkan untuk tatap muka. Itu sementara Pak Epul ya. Siap. Ya. Hanya yang jelas mah kita nanti ada bantuan lagi ya dari pemerintah. Saya sudah mengajukannya tentang protokol kesehatan. Kemarin Cijaga dapat bantuan lagi masker dan sanitizer dari pemerintah. Ya mungkin ini kalau cukup untuk anak-anak. Alhamdulillah kita dapat lagi. Ya, mudah-mudahan yang perlu satu termograf itu perlu 3 buah lagi. Kemudian wastafel itu perlu 2 lagi ya. Portable Pak. Ya. Itu perlu 2 lagi ya. Termograf 3. Kemudian wastafel 1 lagi gitu kan. Kemudian ini pembenahan yang yang jangka pendek gitu kan. Bagian atas kelas belum ini masih perlu diatur kembali gitu kan. Jadi tolong kalau bisa mah sebelum walaupun kita daring ya, saya guru-guru pasti menggunakan kelas ya. Menggunakan kelas bisa komunikasi yang diatur dengan protokol kesehatan ya di kelas itu gitu kan. Itu saja sementara ya Pak Epul ya. Ya, terima kasih Pak Epul ya, terima kasih. Ya yang lainnya mangga. Ada 2 lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari kelas 5B. Ya. Ini mau nanya, kalau misalnya suatu saat jadi tatap muka di bulan kapan gitu ya, tapi ada mungkin beberapa orang tua yang belum mengizinkan anaknya untuk ikut tatap muka. Itu gimana Pak? Mereka daringnya tugas yang sama atau bagaimana untuk mengganti tatap muka di hari jadwalnya kelas kita gitu Pak? Iya. Terima kasih Pak. Ya. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, ini guru-guru kita ini memang hebat juga ya, guru Cijagra ini. Kadang-kadang kalau pada waktu daring ini, ya tugas-tugasnya itu kadang-kadang diperiksa ada yang sampai malam, karena tugasnya sampai malam ngerjakan kirimkan tugas teh. Nah,
saya mengharapkan begini, nanti pada waktu BDR nih ya. Pada waktu BDR itu kalau janjian dengan wali kelas tugasnya harus kumpul jam 12, itu diusahakan jam 12 supaya guru teh bisa istirahat malam harinya, gitu kan. Itu kalau waktu daring ya. Nah, kemudian nanti pada waktu PTM berlangsung, kemudian ada beberapa siswa orang tua tidak mengizinkan ya. Nah, berarti kan guru teh 2 kali kerjanya, ya luring ya daring Bu ya. Halo. Oke Bu ya. Ya daring ya luring gitu kan. Iya, Karena Pak. untuk melayani yang daring. Nah, untuk melayani yang daring tidak apa-apa. Silakan. Tapi itu ada alasan yang rasional. Contoh ini, karena protokol kesehatannya tidak lengkap. Apa? Tadi kekurangan termograf, harus lengkapi. Coba lengkapi. Ya, secara bersama-sama. Atau karena diantarnya oleh umum, kendaraan umumnya harus diantar ke sini. Ya. Insya Allah kalau memang terjadi PTM, insya Allah guru-guru kita akan siap sesuai dengan aturan yang ada gitu ya. Tapi yang itu jangan sampai tugas nanti aja perlu dikumpul jam 12 ya dikumpulkan anak malam hari gitu kan. Kasihan guru juga harus istirahat gitu kan. Jadi silakan aja Bu, itu mah hak Bapak Ibu untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan ya. Saya mah tidak akan daring, silakan gitu kan. Nah, tapi Ibu harus mengikuti aturan yang telah disampaikan, yang ditentukan oleh sekolah, oleh Bapak Ibu guru. Ya Bu ya, itu aja Bu ya. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Terakhir silakan dari Pak Arif, ada nggak? Boleh Pak, mohon izin kalau berkenan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komite, Bapak Ibu perwakilan para orang tua dari berbagai kelas. Jadi memang ada beberapa poin yang saya catat hari ini. Mungkin sebelum sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang kedua, terkait adanya surat keterangan yang kemarin harus kita bubuhi meterai, termasuk mungkin juga saya sendiri. Saya kebetulan salah satu orang tua wali murid dari kelas 1B. Kemarin kami pun menyampaikan bahwa tidak setuju adanya pembelajaran tatap muka. Tetapi alasannya kenapa? Salah satu alasannya adalah karena kita memang belum tahu kondisi aktual ruang proses belajar mengajar saat ini atau yang akan datang seperti apa. Saya kira itu, Pak. Jadi mungkin karena kita nggak tahu, karena kondisinya untuk persiapan itu nanti seperti apa, jadi kita memberikan suara kita tidak setuju. Nah, terus yang keduanya terkait dengan agenda pembelajaran tatap muka, ada adaptasi kebiasaan baru. Ini saya sendiri sangat apresiasi terhadap jerih payah Bapak Ibu dari sekolah SDN 119, karena dalam penyusunan formula ini pasti perlu waktu lah begitu. Karena memang ini untuk dalam menyikapi kondisi pandemi seperti ini. Tapi kalau dari saya bukan pertanyaan, Pak, mungkin sedikit saran. Adanya beberapa pilihan formula pembelajaran tatap muka nanti kalau misalkan diberlakukan. Saran saya adalah mungkin perlu dilakukan trial atau uji coba dulu, Pak, gitu.
Jadi sebelum fix gitu perlu trial. Sarannya Bapak Kepala Sekolah bagus. Mungkin orang tua sekali waktu datang ke sekolah untuk ngecek kondisi di sekolah seperti apa, itu bagus. Terus itu tadi perlu trial atau uji coba, sehingga ketika nanti ada poin-poin yang dinilai perlu, yang kurang, itu kita bisa lakukan evaluasi dan kita bisa perbaiki sama-sama. Nah, terus seperti tadi yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan, ini siswa ini ke sekolah berangkat naik apa? Mungkin dalam hal ini perlu kita sepakati sama-sama bahwa siswa ini dalam ke sekolah mungkin perlu dipastikan harus diantar oleh keluarga atau orang tuanya. Saya rasa sih begitu. Kenapa? Karena mungkin kalau dengan naik Grab atau Gojek atau angkot, saya rasa masih riskan lah. Kira-kira begitu. Nah, terus yang ketiga, selanjutnya, kalaupun nanti jadi diberlakukan penyemprotan disinfektan, kalau jadi dilakukan pembelajaran tatap muka, mungkin perlu ada penyemprotan disinfektan, Pak, secara berkala, mungkin per 3 jam. Jadi disinfektannya nggak usah mahal-mahal. Saya pun di kantor itu malah per 2 jam disemprot disinfektan, itu pun larutannya kita bikin sendiri. Jadi dari satu tutup by clean itu dicampur dengan 1 gelas aqua, itu disemprotkan. Itu cukup efektif lah, larutan itu. Begitu. Nah, terus mungkin selanjutnya yang terkait kenyataannya memang dari semua kelas kan lebih dominan tidak setuju untuk melakukan luring. Saya pikir mungkin kalau untuk kelas 2 ke atas sih memungkinkan, Pak. Tetapi kalau pengalaman kami sendiri di kelas 1 ini rasanya anak-anak juga agak repot juga ya begitu. Tetapi saya pikir dengan adanya penyusunan formulasi tadi, ada pembagian shift, jam sekian sampai jam sekian, nanti harinya juga di rolling, dirotasi, saya pikir itu cukup bagus lah begitu. Terus menanggapi barusan yang pertanyaan dari, kalau nggak salah dari kelas 5B ya, kalau nggak salah barusan, terkait juga tanggapannya Bapak Kepala Sekolah, bahwa kalau misalkan daring, tolonglah karena guru-guru ini kerjanya dua shift, tolong jangan mengumpulkannya terlambat kan begitu. Mungkin juga ini tidak terlepas dari penyampaian tugas, Bang. Jadi kalau daring itu pengalaman kami sendiri, beberapa kali penyampaian tugas dari mungkin juga karena kesibukan Bapak Ibu guru. Jadi dalam penyampaian tugas itu baru jam 9 nanti lead time waktunya harus dikumpul jam sekian. Itu tentu orang tua akan agak kerepotan. Jadi saya pikir tidak terlepas dari itu juga. Gitu. Terus mungkin itu sih Pak kalau dari saya. Kalau pertanyaan ini saya rasa nggak ada. Cuman kalau untuk datang ke sekolah, jujur saya sendiri, karena saya juga aktivitas sehari-hari ada di Jakarta, mungkin hanya Sabtu Minggu saja ada di Bandung, kira-kira begitu. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, terima kasih. Pak Ramli langsung aja ya. Pak Ramli langsung aja ya. Terima kasih Pak Arif. Pertama, insya Allah kalau memang ada uji coba, kita akan uji coba ya. Kalau memang kita buka
Yang berhubungan dengan ruangan, ya tentunya Bapak Ibu orang tua siswa harus bergantian lihat kondisi kelas di mana, ya. Karena saya sampai saat ini mengenalkan Pak Mamat untuk ngapur gitu kan. Nah, mungkin ada yang harus dibantu, apakah kekurangan setnya atau gimana. Jadi jangan sampai kekurangan itu yang bisa ditangani tapi tidak bisa ditangani, ya. Kalau yang jelas mah sekolah sampai saat ini sedang ngecet, tapi ada kekurangannya yang harus dibantu oleh Bapak Ibu, ya. Kalau melihat dari segi pendanaan, ya, kita mengatur sedemikian rupa, jadi dipepet-pepetkan lah, maksudnya untuk kepentingan protokol kesehatan. Ya. Yang tadi saya sudah menyampaikan bagaimana kebutuhan ruangan kelas yang dibutuhkan itu berapa cat gitu ya. Tapi mohon maaf ini saya tidak meminta, ya. Tapi kalau mengandalkan sekolah itu agak lama, ya, karena saya harus mengatur sedemikian rupa. Nah, terima kasih itu. Kemudian masalah penyemprotan itu juga kan masalah bahan yang harus dibeli, kan, bahan yang harus dibeli. Nah, makanya saya ini sudah menyiapkan itu untuk cukup sekian bulan, ya. Tapi kalau karena ini sejak COVID ini Pak Mamat tiap hari sudah menyemprot, ya, sudah menyemprot kelas, pasti bahannya itu sudah menipis. Jadi silakan Bapak Ibu koordinasi dengan kelas masing-masing, dengan komite, kemudian dengan sekolah, ya. Saya sudah bilang kalau mengandalkan sekolah itu tidak akan cukup. Ya, kalau dulu mah enak, ada 3 sumber pos, ya, dari pusat, kota, dari provinsi. Kalau sekarang mah 1 sumber, tapi untuk berbagai kegiatan mana cukup, jadi dicukup-cukupkan, gitu kan. Yang jelas mah untuk 50% itu untuk tenaga pendidik, gitu, dan kependidikan. Itu ada aturan dari Kemendikbud. Kemudian tentang tugas itu sesuai dengan kesepakatan wali kelas yang disampaikan atau guru-guru yang memberikan tugas. Apakah jam berapa harus tepatnya, bukan? Jadi supaya tidak terjadi ini, silakan Bapak Ibu koordinasi dengan wali kelas atau guru mata pelajaran. Kapan ini tugasnya harus dikumpulkan, kan? Jadi silakan bisa diatur non teknis seperti itu, ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu, ya. Rupanya cukup, waktunya udah lebih 5 menit, ya. Ya Bu, ya, terima kasih Bapak Ibu telah memberikan penyampaian mengikuti virtual. Mohon maaf kalau tidak jelas atau kurang puas, kita bisa berkoordinasi lagi apakah lewat medsos atau gimana, ya. Yang penting mah kita harus maju bersama, prestasi bersama, pandemi cepat berlalu. Amin, ya. Kemudian saya kembalikan ke Bu Mila, ada yang ingin disampaikan atau dari wali kelas ada yang disampaikan? Silakan dari wali kelas ada yang disampaikan? Ada Pak, sedikit Pak, dari kelas 2A. Chris, terima kasih. Ya. Ini sedikit ya Pak, saya menanggapi dari Pak Arief tentang penyemprotan, terus poin-poin yang trial uji coba dan sebagainya. Di sini Pak, kalau menurut pendapat saya, karena karyawan dan PTK, tenaga kependidikan kita juga memang terbatas. Juga Pak Mamat boleh katakan yang namanya penjaga sekolah juga cuma 1. Jadi ketika kita harus ada penyemprotan 2-3 jam harus disemprot lagi. Nah itu pun juga kita kekurangan yang namanya tenaga. Jadi mungkin di sini orang tua juga mau diberdayakan untuk penyemprotan seperti itu. Karena kami pun guru bisa terbayang dengan memberi pembelajaran, juga ada daring, ada luring, wah bisa kebayang lah. Kalau saya pribadi sih sebetulnya inginnya kalau daring semua, kalau luring semua, sehingga kita betul-betul memberikan full kepada siswa. Tapi kebayangkan ketika kita sudah selesai daring,
maaf, kita selesai luring, tiba-tiba kita harus juga yang daring. Nah, terus juga trial uji coba. Ketika trial uji coba, ternyata ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Contoh, tiba-tiba anak bergejala positif, nah itu orang tua siap tidak? Artinya jangan sampai menyalahkan kepada sekolah. Sekolah sudah berusaha, tapi tiba-tiba ada anak yang namanya anak kan kita tidak tahu ketika di sekolah atau apa, dengan prokes yang dibekali yang namanya juga anak. Nah, itu pun juga bagaimana dari orang tua, sehingga tidak sekolah yang disalahkan. Karena nanti ke depannya, kalau menurut pendapat saya, pasti akan banyak sekali kekurangan-kekurangan. Bisa dibayangkan seperti saya guru, harus mengajar 2 shift. Bisa dibayangkan ada siswa yang, aduh ibu saya nggak bisa, karena anak saya punya asma contohnya. Berarti itu kan harus daring. Nah, sementara, loh kelas juga harus disemprot nih, 3 jam sekali. Nah itu beban siapa yang seperti itu? Nah contohnya seperti itu. Jadi memang di sini perlu sekali kerjasama dengan orang tua, baik moral maupun material. Artinya tenaga juga dan segalanya. Mungkin itu sedikit dari saya, sedikit tanggapan untuk kepada Pak Arif mungkin, juga kepada orang tua dan juga kepada semua. Terima kasih. Baik, mohon izin. Terima kasih Bu Tris tanggapannya. Jadi terkait penyampaian saya, untuk penyemprotan secara berkala 2 jam atau 3 jam, yang saya sampaikan itu adalah hanya contoh di kantor saya, Bu. Begitu. Artinya, penyemprotan itu mau dilakukan apakah mau 4 jam sekali, mau 5 jam sekali, itu tergantung evaluasi dari apakah dari ya kesepakatan kita bersama lah antara orang tua dengan pihak sekolah. Selanjutnya terkait dengan apa yang disampaikan Bu Tris, ya kalau daring-daring, kalau luring-luring gitu kan, kebayanglah kita udah luring harus daring juga. Itu pun juga yang menjadi apa namanya, yang menjadi perlu yang perlu menjadi bahan kajian adalah pengalaman kemarin selama satu semester kita semua daring, itu yang perlu dievaluasi. Kenapa? Seringkali ketika daring pun link yang diberikan, yang di-share ke orang tua, kalau ini yang saya rasakan di kelas 1 ya, nggak tahu kalau di kelas atas saya nggak tahu. Link yang diberikan seringkali tidak bisa diakses, begitu. Terus ada kelas 1A, kelas 1B, kelas 2A, kelas 2B. Saya juga tidak tahu aktualnya, tetapi kalau yang saya dengar kok sepertinya ini di kelas kelas yang lain disampaikan detail nih. Oh ini hari ini pembelajarannya atau tugasnya seperti ini, tetapi di kelas kita kok enggak. Itu yang perlu menjadi bahan kajian. Saya pun sering kebetulan kalau di kelas 1B ini kan kita ada grup WA juga, kebetulan mungkin juga di kelas yang lain juga ada. Kita sering dari awal daring itu kita sering diskusi di grup. Begitu. Nah, terus terkait dengan apakah nanti, jadi pertanyaan Ibu, apakah nanti orang tua mau diberdayakan untuk penyemprotan? Mohon maaf Bu, kalau secara physically, seperti yang saya sebutkan tadi, saya tiap hari aktivitas ada di Jakarta, ada di Bandung mungkin Sabtu Minggu. Secara physically saya mungkin tidak bisa, tetapi mungkin kalau secara materi, saya pribadi mohon maaf, punten pisan, mungkin akan siap support. Itu. Terus pertanyaan selanjutnya terkait ada satu hal lagi lupa saya.
Mungkin Bu Tris bisa bantu mengingatkan satu hal lagi yang belum saya sebutkan apa ya? Masih ke mood, Bu, masih ke mood. Yang trial uji coba bukan, Pak? Ya. Betul. Soal trial uji coba, pertanyaannya bagaimana ketika trial uji coba terus ada yang terindikasi. Nah, justru yang saya sampaikan adalah trial atau uji coba. Kenapa? Maksud saya begini, namanya trial atau uji coba ini mungkin bisa dilakukan tidak harus semua kelas, kan begitu. Artinya apa? Ini untuk mengidentifikasi ketika ada kekurangan, apa yang harus perlu disupport atau apa yang harus ada perbaikan, kira-kira begitu. Kalaupun misalnya terkait dengan trial uji coba yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana nanti kalau misalkan anak ada yang misalkan terindikasi, nanti jangan sampai menyalahkan sekolah. Itu saya rasa begini, kita harus sepakati dari awal bahwa kalau memang orang tua menghendaki anaknya ikut proses belajar mengajar dengan tatap muka, harus disepakati bahwa orang tua tidak akan menyalahkan secara sepihak kepada pihak sekolah. Kenapa? Karena dari pihak sekolah sudah memfasilitasi protokol kesehatan yang cukup memadai. Sehingga kaitannya adalah tadi yang disampaikan sama Pak Kepala Sekolah, anak ini datang ke sekolah pakai angkot kah, diantar Gojek kah, diantar orang tua kah? Makanya tadi dari awal saya sampaikan, perlu kita sepakati anak ini datang ke sekolah diantar dengan orang tua atau dengan keluarganya. Itu saya rasa, Bu. Ya. Terima kasih. Ya. Tolong Bu Mila, Pak Robi ya. Saya memutuskan, udah jelas ya. Karena udah 66% SDN 119 Sejagra, ini saya putuskan dinyatakan kegiatan pembelajarannya secara daring, resmi secara daring. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Jadi resmi ya, secara daring, tidak ada yang luring, tidak ada yang tatap muka. Jadi semuanya sudah daring. Pak bisa izin? Enggak, sok. Ini ada pertanyaan di chat dari Ovi 6B. Pertanyaannya, AKM tidak diikuti oleh semua siswa. Bagaimana kesiapan guru mempersiapkan siswa yang mengikuti AKM? Mungkin di sini ya Pak, Bapak menentukan dari masalah luring daring dan AKM. Inilah di sini, jadi satu sisi kita susah untuk luring, tapi satu sisi juga kita menghadapi AKM. Tentunya guru-guru akan lebih senang jika mempersiapkan AKM ini secara luring, tapi kenyataannya kan sudah tadi jelas ya, pendapat dari orang tua, dari keadaan kebijakan Pemkot, jadi kita dari. Nah di sini mungkin ya saya mengambil pernyataan dari Bapak bahwa siswa itu lebih khusus ke pendampingan. Oleh karena itu mengapa Bapak mungkin memaparkan apa itu AKM, apa saja, dan nanti akan riset. Peran serta orang tua lah yang akan lebih besar mempersiapkan anak AKM. Dan AKM itu dilaksanakan pada bulan Agustus. Sebenarnya itu untuk kelas 4, tapi karena bulan Agustus itu anak kelas 4 sudah menjadi anak kelas 5, jadi ya seolah-olah di kelas 5 ya. Jadi bulan Agustus.
insya Allah kalau guru-guru siap saja, cuma ya gitu lebih enak secara luring mempersiapkannya. Cuma ya itu kalau keadaannya, jadi pasti di sini orang tua yang lebih banyak berperan. Gitu Pak. Ya, terima kasih. Ini tambahan ya. Jadi sekali lagi pembelajaran di Cijagra tetap secara daring, ya. Kalau AKM itu nanti akan menyesuaikan. Jadi ada petunjuk selanjutnya dari distrik, gitu kan? Yang penting mah pointer-pointernya sudah disampaikan. Bagaimana anak pada AKM ini, ya, contohnya dalam bentuk soal, ya. Jadi anak literasi, numerasi, ya, itu harus disampaikan. Itu inti nama sebenarnya seperti itu. Jadi lebih mendekati ke hot, ya, ke hot. Jadi jangan sampai betul lebih enak nama secara luring gitu kan. Tapi kita menyesuaikan aja, ya, menyesuaikan sesuai dengan petunjuk. Ini kan baru, ya. Jadi materi baru yang mungkin harus ada pemahaman-pemahaman yang selanjutnya, gitu kan. Nanti ada petunjuk yang akan disampaikan, ya, bagaimana teknis secara daring, gitu ya. Memang ini disiapkan itu sebenarnya bisa secara daring, bisa secara luring. Gitu kan. Nah, untuk berikutnya, ya, terutama guru-guru, saya informasikan nanti ada petunjuk lebih lanjut tentang AKM ini, ya. Yang jelasnya pointer-pointernya itu harus kita pahami. Ya, nanti tolong oleh wali kelas di-share ke kelas, ya, atau ke grup kelas masing-masing tentang AKM ini. Dan tolong digarisbawahi masalah 1 literasi, numerasi, gitu ya. Nah, itu yang kita pelajari seperti itu dulu. Jadi penalaran yang tadinya sifatnya umum gitu ya, sekarang mah ada yang kritisnya gitu kan. Jadi jangan sampai anak teh dihadapkan ke hal-hal yang sederhana. Yang tadi, bagaimana mendapatkan dalam bentuk kalimat matematika soal cerita, kan? Jadi 10 telur ditambah atau dikurangi 5 telur, tidak seperti itu, tapi dalam bentuk cerita. Jadi tolong Bapak Ibu, orang tua nanti pelajari tentang numerasi itu gimana, literasi itu gimana. Kalau literasi mah agak mudah gitu ya. Anak membaca cerita, kemudian mengamati cerita, menceritakan kembali ada pesan apa di cerita tersebut, gitu kan. Itu kalau dalam bentuk literasi. Nah, itu yang tentu sederhana ya. Nah, nanti Bapak Ibu kita menyesuaikan aja nanti ya apa yang disampaikan oleh sekolah AKM-nya itu harus saya tidak bisa harus begini tidak. Kita akan nanti ada petunjuk yang disampaikan oleh distrik, kan. Orang tua pun harus tahu. Biasanya komite diundang biasanya, ya. Karena kalau semuanya di Kota Bandung ini tidak tatap muka atau daring, pasti ada teknis-teknis khusus bagaimana penyampaian AKM, ya. Hanya untuk sementara ini masalah materinya seperti itu, ya. Pelajari literasi, numeral, numerisasi, kita tolong dipelajari oleh Bapak Ibu. Ya gitu aja ya. Jangan lupa Cijagra ya sesuai dengan rekapitulasi, sesuai dengan surat pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ibu orang tua siswa. Pembelajaran Cijagra adalah secara daring, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Cijagra melaksanakan pembelajaran secara daring. Ya. Terima kasih. Maka Pak Romli, Bu Mila, ada lagi nggak yang ingin sampaikan? Catatan, ya. Udah cukup gimana? Cukup Pak. Kalau cukup silakan ke Pak Romli. Saya kembalikan Pak Romli ya. Pak Romli. Pak Ramdan tolong dicek Pak Romli.
Jadi poin terakhir ya Bapak Ibu, tolong ngeceklah di sekolah kebutuhan apa yang diperlukan oleh sekolah yang dapat bisa dibantu gitu ya. Saya kira tidak terlalu banyak ya kalau kita kerjasamanya gitu ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih bagi orang tua siswa yang sudah membantu kegiatan di sekolah. Itu saja. Ya. Udah Pak Romli masuk nggak? Ya. Saya Pak keluar karena ya jaringannya awon. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala partisipasinya dalam kegiatan virtual ini. Mudah-mudahan anak-anak kita ini anak-anak yang soleh, semuanya sehat walafiat, semuanya dapat lindungan dari Allah. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di lift udah ya? Yuk, kalau lift. Tutup di situ nak. Assalamualaikum Kak Dayana. Salam. Waalaikumsalam Bu. Sami-sami Bu.